Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Madan Channel. Pada video kami sebelumnya, kita telah menyimak bersama apa maksud dari istilah pasien OTG. Sejauh pengamatan kami, cukup banyak masyarakat di luar sana yang menanyakan hal sama persis dengan pertanyaan saudara kita yang satu ini. Bahkan disebutkan oleh banyak media online bahwa OTG beresiko dapat menularkan penyakit. Seseorang dikatakan OTG jika hasil RT-PCR testing menunjukkan keterangan positif. Bagi Anda yang belum tahu, RT-PCR adalah singkatan dari Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, sebuah metode dalam mendeteksi materi genetik suatu virus, yakni asam nukleat atau RNA-nya. Dalam konteks pembahasan kita, virus yang dimaksud adalah SARS-CoV-2. Selama terdeteksi masih ada materi genetik virus ini dalam tubuh kita, sekalipun hanya sisanya, hasil swab PCR test akan selalu menunjukkan positif. OTG itu sebetulnya kan orang itu terserang oleh COVID, tapi COVID-nya kalah. Jadi virus yang mati itu kalau dibaca oleh PCR masih kayak virus yang hidup. Nah itu dihitung, maka jadilah angka 1 juta. Ketakutanlah Indonesia 1 juta yang sakit. Padahal enggak, itu positif itu 90% OTG, 80% tidak bergejala. Yang bergejala kira-kira 10-20%. Dan namanya sakit ada yang bergejala itu. Kalau kita melihat yang 1 juta itu jadi ketakutan kan. Dan yang nanti berapa persen yang sakit itu juga penting, namanya case fatality rate yang seharusnya pemerintah fokus di situ. Boleh sakit tapi jangan sampai tidak sembuh. Silahkan sakit, saya rawat sendiri pasti sembuh. Nah, gitu. Pemerintah harus bisa mengatakan begitu. Seorang ahli biologi molekuler Indonesia, yakni Pak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo PhD, mengatakan bahwa pasien COVID yang telah pulih selama 3 minggu secara klinis, dia sebenarnya sudah sehat. Jika saat dites kembali hasilnya positif COVID, maka yang terdeteksi oleh tes tersebut hanyalah sisa materi genetik dari virus corona. Karena itulah, bagi Anda yang dinyatakan sembuh dari COVID, harusnya tidak perlu panik menyikapi hal ini. Gak mungkin juga orang-orang akan bergelimpangan di jalan karena tertular Anda. Selama ini, RT-PCR testing memang digunakan sebagai bahan penunjang diagnosis dokter untuk menentukan seseorang terkena COVID atau tidak. Sayangnya, tes ini tidak bisa membedakan mana virus yang masih aktif dan mana virus yang mati. Jauh-jauh hari sebenarnya Pusat Pembuktian Medis CIBM Universitas Oxford sudah panjang lebar menjelaskannya. Hanya saja, kita sebagai bangsa Indonesia cukup telat menyadarinya. Mereka mengatakan bahwa deteksi virus pada PCR sangat membantu selama akurasinya dapat dipahami. Ia menawarkan kapasitas untuk mendeteksi RNA dalam jumlah kecil, tetapi apakah RNA tersebut mewakili virus yang menular bisa saja tidak jelas. Intinya, tidak pasti RNA virus yang dideteksi. Maka jangan heran jika penemu mesin PCR tidak terima alat yang dipakai untuk memvonis orang sakit. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what Also, it is. But it's not. It doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's what it's not. Pada tanggal 18 Februari yang lalu, Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat yakni CDC tidak lagi merekomendasikan penggunaan RT-PCR testing kecuali untuk penghentian masa karantina dan upaya pencegahan lebih awal. Meski demikian, hampir di seluruh dunia saat ini, RT-PCR testing masih tetap dipakai untuk menentukan sakit tidaknya seseorang sekalipun dia tanpa gejala. Kondisi pasien OTG tadi sebenarnya sama saja dengan orang yang sudah divaksin. Di dalam tubuh mereka sama-sama mengandung penyakit tertentu, termasuk terdapat virus.
Perlu dicatat ya pemirsa, ketika menanggapi paparan virus, respon imunitas tubuh setiap orang tentu beda-beda. Maka jangan kaget jika banyak yang dinyatakan sakit setelah divaksin. Banyak juga kabar orang meninggal meski katanya bukan karena vaksin. Cukup unik memang ya fenomena ini. Pasien COVID yang belum pernah divaksin lalu meninggal dikatakan meninggalnya akibat COVID. Di sisi lain, orang biasa yang meninggal beberapa waktu setelah divaksin COVID dikatakan meninggalnya bukan karena vaksin COVID. Mengapa semua ini bisa terjadi? Muncul pertanyaan awam. Vaksin bukannya obat antivirus ya? Ya bukan. Perlu dipahami, vaksin bukanlah obat. Banyak yang gagal paham tentang ini, sekalipun sudah menjadi tenaga kesehatan. Oleh karena bukan obat, tidak ada jaminan pasti kebal tertular virus. Jangan salah sangka, meski banyak yang bangga sudah divaksin 2 kali, mereka masih bisa tertular, bahkan menularkan COVID. Kalau dites pakai PCR, pasti bakal divonis sebagai pasien OTG. Jadi ini yang perlu kita sikapi dengan hati-hati ya. Dan memang kalau setelah kita lihat dari uji statistiknya, orang yang bergejala lebih poten 3-4 kali, hampir 4 kali lipat lebih poten untuk dia menularkan kepada yang lain dibandingkan yang tidak bergejala. Tetapi tidak berarti yang tidak bergejala itu aman. Lalu bagaimana supaya tubuh kebal virus atau penyakit apapun? Dalam ilmu kedokteran, diajarkan ada 2 cara agar imunitas tubuh terbentuk. Cara yang pertama yaitu secara alami melalui menderita langsung penyakit tersebut. Yang kedua, secara buatan melalui imunisasi. Imunisasi ini merupakan hasil dari vaksinasi ya pemirsa. Sejauh ini, faktanya tak mampu mengakhiri pandemi. Itu menurut WHO ya, bukan kata saya. A vaccine on its own will not end the pandemic. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic. Di saat sistem kekebalan tubuh melemah, suatu penyakit akan dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, lalu timbullah infeksi. Jadi pada dasarnya, kita harus menjaga kondisi tubuh kita sendiri dengan makanan dan pola hidup yang sehat. Detailnya bisa pemirsa baca di website Halo Dokter berikut. Sebagai bagian dari umat Islam, sebelum video ini dibuat, kami tidak pernah memungkiri bahwa MUI menyatakan vaksin yang beredar di negeri kita saat ini katanya suci dan halal. Jika tidak mau divaksin, disebut menzalimi diri sendiri dan orang lain. Oleh karenanya, keputusan akhir kami serahkan kepada pemirsa. Mau bagaimana menyikapi polemik dunia kesehatan ini? Bagaimana? Cukup jelas ya pemirsa? Demikianlah fakta-fakta di balik vonis OTG yang harus kita ketahui. Kami rasa cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.